Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPN 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu rumus dan perhitungan rasio keuangan. Jangan sampai di skip videonya karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Rasio keuangan merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk menilai kinerja bisnis melalui data keuangan. Selain untuk mengukur sehat atau tidaknya keuangan suatu perusahaan, rasio keuangan kerap dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja yang ada. Di samping itu juga rasio keuangan turut menjadi salah satu data penting di dalam perhitungan baik bagi investor maupun calon investor. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat ditolak menjadi atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada dalam laporan keuangan, seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan, rasio keuangan juga disebut sebagai financial ratio atau financial ration. Sering kali digunakan sebagai data pendukung dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis rasio keuangan dan rumus perhitungannya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan atau memenuhi tiga jenis antara lain, yaitu rasio lancar atau biasa disebut dengan membandingkan antara aset dengan liabilitas lancar atau kewajiban pendeknya, yaitu adalah rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengandalkan persediaan. Yaitu rasio yang kedua ada rasio cepat atau quick ration, assistance ration atau kas plus efek plus piutang atau utang lancar, yaitu dimana cash ration merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki, yaitu terdiri dari rumus ration, yaitu cash ration atau kas plus efek atau hutang lancar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau rasio laba, yaitu di mana dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, yaitu terdiri dari rasio laba kotor, gross profit margin, yaitu menghitung laba kotor dari presentasi penjualan. Itu selanjutnya ada rasio laba operation, yaitu rumus rasio yang digunakan untuk menghitung pendapatan laba operasi sebelum bunga dan pajak penjualan. Yaitu ada rasio laba bersih, yang dimana rasio laba bersih dapat menghitung presentasi dari penjualan. Selanjutnya ada return of investment, rasio yang menghitung jumlah keuntungan dan dapat dihasilkan oleh perusahaan untuk menutupi biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Yaitu ada return outward atau disebut dengan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur laba bersih dan dihasilkan untuk pendapatan pemegang saham dari modal sendiri. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atau biasa disebut dengan rasio hutang. Rasio hutang terhadap debt to equity ratio, yang dimana rasio bisa membandingkan total hutang dengan ekuiditas. Rumus rasio terhadap ekuiditas yaitu debit to equity ratio atau total kewajiban atau ekuiditas pemegang saham. Rasio hutang terhadap aset, rasio yang mengukur jumlah aset perusahaan dan dibiayai oleh kreditur. Jika rasio ini tinggi, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki kelemahan secara finansial, di mana mereka cenderung bergantungan pada hutang. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yang dimana rasio aktivitas dapat mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan antara lain terdiri dari rasio perputaran piutang atau biasa disebut account receivable dan turnover. Rasio yang dapat mengukur beberapa kali piutang perusahaan berputar dalam 1 tahun. Ya, selanjutnya ada rasio
perputaran aktivitas tetap atau fixed asset turnover. Rasio keuangan yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktivitas tetap dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio yang mengukur beberapa kali persediaan perusahaan dalam berputar dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rasio perputaran yang dimana total asset turnover ratio ini mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktifan terhadap penjualan yang dapat dihasilkan. Dan yang terakhir ada rasio perputaran rata tagihan. Rasio yang dapat digunakan mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Dan di sini juga ada metode analisis rasio keuangan yang bahasanya yang terakhir yaitu mengenai metode analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis yang dilansir dari berbagai sumber yang ada. Metode yang satu ini terbagi menjadi dalam 2 metode umum. Yang pertama yaitu analisis Common-Zeiss, yang kedua time series dan forensis. Nah, kita akan langsung ke analisis Common-Zeiss. Analisis Common-Zeiss merupakan metode analisis dengan cara membandingkan perubahan dalam berbagai pos dan jumlah aktifan, pasifan, dan penjualan. Perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk presentase untuk setiap komponen yang ada di laporan keuangan, termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi. Melalui metode analisis ini, suatu perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai relativitas atau aktivitas lancar terhadap aktifan tetap dan relativitas perusahaan terhadap modal atau biasa disebut dengan struktur modal. Selanjutnya ada analisis time series dan forensis, di mana sesuai dengan namanya metode analisis ini salah satu digunakan untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis struktur tersebut. Antara lain yaitu peraturan pemerintah, perubahan teknologi, sampai dengan pergeseran kompetisi dan sebagainya. Dari beberapa penjelasan tersebut, kali ini kita bakal masuk ke part kesimpulan. Kesimpulan dari rasio keuangan adalah metode analisis yang penting untuk perusahaan dan bisa dimanfaatkan oleh investor sebelum memasuki investasi. Perusahaan juga dapat menjadikan sebagai metode penilaian terhadap perkembangan usahanya. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin atau laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan adalah semakin menurun jika melihat bagaimana performance sumber daya perusahaan. Berarti belum dapat dikategorikan maksimal. Jadi begitu guys penjelasannya. Jadi kalian harus paham juga rasio keuangan itu sangat penting juga di perusahaan. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.